Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa. Mari kita panjatkan puji syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kalian rebahan di malam hari? Mata sudah ngantuk, tubuh sudah lelah, tapi malah pikiran berputar tanpa henti. Khawatir sama tugas yang belum selesai, ngebayangin besok di kerjaan. Di sini siapa yang pernah merasakan hal itu? Saya sering berada di posisi seperti itu. Apakah kalian merasakan hal yang sama dengan saya? Jika iya, mari kita bahas bareng. Berhenti berpikir berlebihan ketika pikiranmu adalah musuh terbesarmu. Dalam dunia psikologi, ini disebut dengan overthinking atau pemikiran berlebihan. Dan hari ini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk lebih mengenal, memahami, dan sekaligus mengambil langkah nyata dalam menghadapinya. Apa itu overthinking? Overthinking adalah pola pikir di mana seorang terus-menerus memikirkan sesuatu secara berulang-ulang, mendalam, dan seringkali tidak produktif. Berbeda dengan berpikir kritis yang terarah, menghasilkan solusi. Justru overthinking membuat kita terjebak dalam lingkaran kekhawatiran tanpa ujung. Sedangkan berpikir kritis adalah proses aktif yang membuat kita menganalisis masalah, mempertimbangkan pilihan, dan mengambilkan keputusan yang tepat. Sementara overthinking adalah proses yang membuat kita terus-menerus memutar pertanyaan yang sama tanpa pernah menemukan jawaban, atau bahkan mempermasalahkan hal yang tidak dapat kita kendalikan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sedang overthinking? Ada beberapa tanda yang perlu kita waspadai. Yang pertama, sulit mengambil keputusan sederhana. Hal-hal kecil seperti memilih menu makanan atau menentukan pakaian yang dipakai terasa berat karena kita terus mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Kemudian yang kedua, keputusan masa lalu. Pikiran terus kembali kepada kejadian yang sudah lewat, bertanya mengapa saya melakukannya, atau seandainya saya memilih yang lain. Yang ketiga, membayangkan skenario terburuk. Ketika kita menghadapi situasi yang baru, pikiran langsung membuat skenario kemungkinan gagal, dipermalukan, atau lainnya. Yang terakhir, tidur mulai terganggu. Karena pikiran tidak berhenti, malam hari yang harusnya menjadi waktu istirahat, justru berubah menjadi sidang sesi internal terhadap diri sendiri. Jika kita mengalami 3 atau lebih tanda-tanda di atas secara konsisten, besar kemungkinan kalian sedang mengalami gangguan overthinking. Seberapa serius sih masalah ini? Mungkin sebagian dari kita menganggap overthinking hanyalah kebiasaan atau tanda bahwa kita peduli terhadap sesuatu. Namun data ilmiah berbicara lain. Sebuah penelitian dari University of Michigan yang dikutip oleh Headland menemukan bahwa sebanyak 73% orang dewasa muda berusia antara 25 hingga 35 tahun teridentifikasi sebagai overthinker kronis. Artinya apa? Hampir 3 dari 4 orang di sekitar kita kemungkinan sedang berjuang dengan masalah yang sama. Lebih jauh lagi, American Psychological Association menegaskan bahwa pola pikir repetitif negatif yang dalam dunia ilmu jiwa dikenal sebagai rumination merupakan salah satu faktor risiko utama dalam perkembangan gangguan kecemasan dan depresi klinis. Bahkan, kondisi ini terbukti memperpanjang durasi episode depresif pada seseorang. Artinya apa? Overthinking bukan sekedar kebiasaan berpikir terlalu banyak, melainkan sebuah pola secara nyata mengancam kesehatan jiwa kita. Sebagai mahasiswa yang menjalani kuliah sambil bekerja, seperti kita di universitas terbuka, tekanan yang kita hadapi sangatlah nyata. Kita berada dalam fase transisi hidup yang penuh tantangan, menyelesaikan tugas akademik, memenuhi tanggung jawab pekerjaan, menjaga hubungan sosial, dan sekaligus memikirkan masa depan. Wajar jika pikiran kita mudah terbebani. Namun, membiarkannya berlarut-larut adalah pilihan yang perlu kita ubah. Kabar baiknya, overthinking bukanlah kondisi yang permanen. Ada cara-cara yang terbukti secara ilmiah untuk mengatasinya. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam jurnal JAMA Internal Medicine oleh
Harvard Medical School membuktikan bahwa program berbasis mindfulness secara signifikan mampu mengurangi kecemasan, depresi, dan stres akibat oleh overthinking. Ada beberapa teknik manajemen pikiran yang dapat kita terapkan mulai hari ini. Yang pertama, time boxing kekhawatiran. Tetapkan waktu khusus selama 15-20 menit setiap hari sebagai jam khawatir. Di luar jam itu, setiap kalian pikiran negatif datang, ingatkan diri, ini bukan waktunya, nanti. Teknik ini membantu otak belajar bahwa tidak setiap pikiran perlu diproses seketika. Kemudian yang kedua, journaling atau menulis jurnal. Tuangkan pikiran yang berputar-putar ke dalam tulisan. Proses menulis memaksa otak menyusun pikiran secara teratur, sehingga kita bisa melihatnya lebih jernih dan menemukan solusi yang lebih rasional. Kemudian yang ketiga, latihan mindfulness dan pernapasan dalam. Luangkan beberapa menit untuk fokus pada pernapasan. Teknik sederhana seperti menarik napas selama 4 hitungan, menahan 4 hitungan, lalu melepaskannya selama 4 hitungan. Ini terbukti mengaktifkan sistem parasimpatik yang menenangkan respons stres tubuh. Yang terakhir, tanya diri sendiri, apakah ini bisa saya kendalikan? Pertanyaan sederhana ini adalah filter yang sangat ampuh. Jika jawabannya iya, ambil tindakan. Jika jawabannya tidak, biarkan ia berlalu. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal, dan menerima kenyataan itu sendiri adalah langkah besar menuju ketenangan pikiran. Hadirin yang saya hormati, di penghujung pidato ini, izinkan saya merangkum apa yang telah kita bahas bersama. Overthinking adalah kondisi nyata yang dialami oleh jutaan orang, termasuk kita, para mahasiswa yang tengah berjuang menyeimbangkan kuliah, pekerjaan, dan kehidupan pribadi. Ini bukan tanda bahwa kita bodoh atau lemah, melainkan sinyal bahwa pikiran kita sedang memerlukan perhatian dan pengelolaan yang lebih baik. Kita telah mengetahui bahwa overthinking berbeda dari berpikir kritis. Overthinking dapat merusak kesehatan secara serius, dan bahwa ada teknik-teknik berbasis riset yang dapat membantu kita keluar dari jebakannya. Yang perlu hanyalah satu langkah kecil, kemauan untuk memulai. Mulailah malam ini. Ketika pikiran mulai bergulir tak terkendali, coba ambil buku catatan kecil dan tulis apa yang sedang dirasakan. Atau tarik nafas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah pemikiran ini sekarang membantuku atau justru menahanku? Ingat, pikiran kita adalah alat yang luar biasa. Ia mampu menciptakan ide-ide brilian, memecahkan masalah yang rumit, dan bahwa kita menuju impian terbesar kita. Namun seperti semua alat, ia perlu dijaga, diasah, dan dikendalikan agar tidak menjadi bumerang bagi pemiliknya. Jadi, mari kita bersama-sama belajar untuk berhenti berpikir berlebihan. Bukan karena kita tidak peduli, melainkan karena kita terlalu berharga untuk terus terjebak dalam penjara pikiran kita sendiri. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga yang saya sampaikan hari ini dapat membawa manfaat dan menjadi pengingat yang berharga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.